semuanya. Catatannya mungkin perlu diingat saja. Munculkan dalam diri kita sifat malu ini akan memulai ada. Yang kedua, berbuat adil. Yang ketiga, sabar, segera bertobat. Yang keempat, banyak berderma, banyak infak, banyak sholat. Kemudian jangan sampai dalam diri kita ada jadi orang yang sibuk dengan dosanya, sibuk dengan dunianya, yang sibuk dengan ada yang malas, dan yang dalam diri kita uang, sifat-sifat sombong dalam diri kita ada. La ilma man la adab lahu la ilma. Ini dikutip dari beberapa sahabat Rasul. Orang yang tidak punya adab sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Adab ini penting untuk kita semuanya. Adab ma'allah wa ma'al khalq. Adab kepada Allah, perilaku yang harus dilakukan kita kepada Allah maupun perilaku yang harus kita lakukan dengan sama manusia. Ini yang menjadi rujukan juga untuk sama orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya siapa? Kayak saya tadi sampaikan tanam dalam diri kita bahwa kita orang yang mampu, bukan orang miskin. Akunya miskin mulu, ngasih suka kau suka. Kalau misalnya orang yang kaya ngasih dermawan ini bagus, ngasih berapa pun bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya yang berderma itu adalah orang yang fakir, tukang beca, ingin nungguin penumpang, tiba-tiba ngasih surat ke master kaki 500.000 Pak. Padahal kesalahannya susah, jauh lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa nuran wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para penjaj, para sekalian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi ini Allah pertemukan kembali dalam kajian kitab Nasrul Ibad. Allah masih terus nantiasa mencurahkan dan intinya rahmat kita semuanya. Kumpulnya kita kumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita kumpul digerakkan atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang menjadi kita semuanya pandai-pandai bersyukur nikmat Allah karena Allah kumpulkan kita di pagi ini di Masjid Al-Kahfi. Mudah-mudahan senantiasa Allah kumpulkan dengan orang yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat yang sangat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat dan salam menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa selalu terus melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan
kualitas kesunahan baik dalam muamalah sama manusia maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan kelak satu hal yang sangat diharapkan di hari kiamat di padang mahsyar syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sejenak mari ikhlas dan bersama kita semuanya, mudah-mudahan hari kita mau keselamatan dunia, keselamatan akhirat, ala dunia, wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan makalah bahasa kitab Petua ada juga yang diambil dari hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ada yang diambil dari sahabat Rasulullah, ada yang diambil petua itu dari tabi'in, ada yang tabi'in, semua terangkum dalam kitab Rasulullah dan mudah-mudahan dengan rujukan kita karena saleh orang adalah orang yang senantiasa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya untuk kita bersama-sama dengan bawa mental dalam perilaku kehidupan kita dengan sang manusia maupun hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis yang bergambar bahwa man la adaba lahu la ilma, man la adaba lahu la ilma. Ini dikutip dari beberapa sahabat Rasul. Orang yang tidak punya adab sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Adab ini penting untuk kita semuanya. Adab ma'allah wa ma'al khalq. Adab kepada Allah, perilaku yang harus dilakukan kita kepada Allah maupun perilaku yang harus kita lakukan dengan sama manusia. Ini yang menjadi rujukan juga untuk bersama kita membenahi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang kedua, kemarin makalah yang ke-1, makalah 1 sudah masuk ke bab yang kedua, yang 4 makalah yang kedua. Ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, orang dahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak apa-apa. Saya mesti biarkan bisa. Kasih. Ba'dul hukama, dari orang-orang yang ahli hikmah menyatakan arba'atun minal khisali hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Ada 4 perkara itu baik. 4 perkara itu baik, namun ada 4 perkara lagi yang lebih baik jika dilakukan. Sudah baik, ada yang lebih baik. Ahsan itu lebih baik, sudah optimal. Beliau menyatakan bahwa pertama al-haya. Haya ini rasa punya rasa malu, punya rasa malu. Seorang bapak kita alhamdulillah masuk ke masjid, jamaah di masjid, dapat ngaji, ibu ikut ngaji, alhamdulillah. Sebuah prestasi yang perlu sama-sama kita banggakan. Ada seakan-akan di sini sebuah perbedaan yang perlu bersama-sama dalam sisi pandang Allah Subhanahu wa taala berbeda.
minar rijali hasanun, malu dari bagian orang yang laki-laki punya rasa malu ini baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi kalau seandainya yang punya rasa malu itu perempuan, jauh lebih baik. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki, orang laki-laki jika berbuat auratnya terbuka, ini begitu dan dia rasa malunya ada, ini bagus. Tapi kalau si perempuan senantiasa menutup aurat, jauh lebih bagus. Adanya satu hal yang perlu ditanamkan dalam diri kita, rasa malu. Anak laki-laki yang mempunyai hasrat tinggi, kemudian seandainya ia menggoda lain jenisnya dan dia bisa menahan, ini bagus. Akan lebih bagus lagi kalau perempuan bisa menahan, nggak merayu laki-laki. Di dalam diri perempuan, kalau seandainya ada rasa malu yang sangat tinggi melebihi malunya laki-laki, itu lebih baik. Namun apa yang terjadi sekarang, aurat saja lebih berani laki-laki yang dibuka atau perempuan yang buka? Halo? Yang perempuan berani. Melihat ya Pak? Kelihatan. Kenapa? Di TikTok ya apalagi yang sering. Saya kurang mungkin di Facebook mungkin atau Instagram mungkin. Jadi yang muncul itu kebanyakan, maaf, itu kebanyakan perempuan yang berani membuka aurat. Ada orang bilang orang maunya udah putus. Udah gitu bapaknya senang lihat. Senang Pak. Apa kata dasar berarti? Dilihat. Dilihat bareng-bareng. Lihat. Dosa enggak dilihat. Bagus. Yang nggak punya malu nih perempuan, yang semestinya perempuan jauh lebih malu ketimbang laki-laki. Kalau zaman muda dulu kita bahasa laki-laki, I love you, I love you, ucapkan laki-laki. Ada juga perempuan yang sengaja mendekat ke laki-laki. Ini ya Allah, yang semestinya jauh lebih bagus, perempuan yang jauh lebih malu ketimbang laki-laki. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala ilman bil ajil asri wa bil ajil. Ini kebaikan yang dimaksud, kebaikan yang mengundang rasa pujian baik di dunia maupun di akhirat. Jadi malu ini, orang yang punya rasa malu dari perbuatan salah, orang yang malu perbuatan dosa, ini akan mendapatkan pujian tidak hanya dunia, tapi pujian juga di akhirat. Kalau kita bisa menjaga rasa malu, ini ya sebuah pujian, sebuah kebagusan yang akan dinikmati dinilai oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Insya Allah Bapak yang hadir punya rasa malu bersama. Karena salah satu di antara hal yang perlu dijaga adalah sifat malu. Umat-umat terdahulu banyak yang celaka. Karena tiga hal biasa. Pertama, banyak bicara, banyak ngomong.
bicara ngobrol, dia nggak usah nahan rasa malunya. Dia minta menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyaknya binasa, banyaknya kecelakaan itu karena banyaknya orang melihat makanan dan dia banyak makan. Kalau si bapak punya rasa malu, makannya semestinya seperlunya saja, karena konsepnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau tempat-tempat pesta sekarang ini di gedung-gedung, berbagai macam olahan, berbagai macam makanan, ini yang tertarik untuk makan ini, makan ini, makan ini. Akhirnya berapa? Sama juga. Karena kebanyakan sayang, orang bilang duit dikeluarkan, ada soto, ada gulai, ada bubur apanya, macam-macamnya, ada bakwan, semuanya pengen dicobain. Ini si istri saya, rata-rata pengen dicobain soto, bubur, macam-macam. Padahal celakanya orang terdahulu itu kebanyakan karena makan, banyak makan. Yang semestinya malu itu laki-laki, banyak makan. Tapi lebih malu lagi kalau perempuan punya rasa malu, nggak usah banyak makannya. Yang ketiga, binasanya orang terdahulu itu karena banyak tidur. Yang tidur yang banyak laki-laki perempuan. Banyak laki-laki ya Pak. Malam udah tidur, siang nggak ada kerjaan. Ini subuh, ini Sabtu libur ya, habis subuh tidur, nggak mau gerak. Hari Ahad juga sama. Kalau nggak ke masjid, nggak pengajian, habis kegiatan tersebut tidur. Orang terdahulu banyak yang binasa, banyak yang rusak karena kebanyakan tidur. Untuk usia-usia kita ini Pak, sekarang nggak usah banyak ngobrol di luar, kan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah di luar ngobrol, di masjid masih ngobrol juga. Mobil lama juga, materi lama juga. Kalau sekiranya tidak ada manfaatnya dalam pembicaraan, dengan kebanyakan saya perkataan pembicaraan yang bermanfaat. Sekalipun nama nggak masalah bermanfaat. Makan ini pun akan menjadikan seorang menjadi malas ya. Apalagi harus makan kenyangan, perutnya gede, kemudian dikeluarkan perutnya. Maaf, nafasnya. Ini akan dijadikan menjadi hal yang sangat memalukan sekali. Kalau ada malunya itu dari pihak laki-laki bagus. Tapi kalau malu perempuan nggak punya malu, nggak bagus, sangat tidak bagus kebalikannya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini etika, ini sopan, menata hati Pak. Kita lagi menata hati, menjaga syahwat, menjaga keinginan untuk bisa terjaga. Kemudian dinyatakan lagi bahwa wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu fil umara ahsan. Adil itu setiap orang ini bagus, adil setiap orang bagus. Tapi kalau seandainya yang adil itu umara, jauh lebih bagus. Ini ternyata sepertinya umara jadi sorotan dari dahulu Pak. Umar ini menjadi sultan orang-orang terdahulu yang namanya masuk pemerintahan selalu dicurigai. Yang namanya masuk ke dunia politik ini selalu dicurigai, disebutkan selalu berkonotasi kepada ketidakadilan dalam bersikap dari dulu Pak. Makanya banyak ulama-ulama soleh terdahulu, ulama-ulama salafus soleh nggak mau dia terlibat menjadi umara, bahkan menjadi fatwa ulama saja, fatwa umara aja nggak mau, karena umara lebih kepada
dekatnya kekuasaan sehingga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan keadilannya dalam memimpin. Saya pernah sampaikan dulu Abu Hilal pergi nggak mau juga sahabat-sahabat terakhir Rasul, ada para tabi'in juga yang suruh perintah menjadi fatwa, Umar nggak mau juga. Banyak sekali ulama-ulama dan yang nggak mau merapat dengan Umar. Mohon maaf, ada orang pemerintah di sini Pak. Halo, siapa menjadi RT ada? Ada? Menjadi RW, RT yang baik, RW yang baik, yang mudah-mudahan jadi camat yang baik, lurah yang baik, ya insya Allah. Justru akhirnya kalau seandainya ada orang yang berbuat baik, bagus. Tapi yang berbuat baiknya Umar jauh lebih bagus. Titipan amanat ya. Saya ingat dulu Abu Bakar Siddiq yang diangkat menjadi khalifah, yang awalnya banyak juga orang yang nggak mau menjadikan Umar Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Ada beberapa yang tidak suka, maunya Ali bin Abi Thalib. Ternyata ditunjuklah kesepakatan Abu Bakar Siddiq ketika diangkat dibela menjadi khalifah. Apa yang dilakukan? Bukannya sujud syukur, malah istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin ini amanat yang besar akan tanggung. Tapi di kita kebanyakan orang yang sudah mendapat kemenangan jadi pemimpin, syukurannya, syukuran. Padahal tanggung jawabnya besar sekali pada. Kalau artinya sekarang ada yang nggak mau ngurusin rakyat masalah. Apa lihat para pejabat, lihat para pemimpin, orang kita sudah mulai bahkan berkeinginan untuk menjadi pemimpin. Kemudian Tangerang Selatan saja kemarin, aduh, yang menang ya syukuran, yang kalah ya. Tapi saya nggak terlalu jauh apa ini. Jadi orang yang menjadi pemimpin ini akan jauh lebih bagus dia berbuat adil ketimbang kita. Jadi bagus sendiri kita juga berbuat adil sama. Orang yang berbuat adil itu bagus, akan bagus lagi kalau yang berbuat adil adalah Umar. Nggak usah lihat ke Umar pemimpin kita dengan istri kita adil tidak? Siapa yang betul-betul duit? Siapa yang mau istri? Kita senang-senang makan di luar, istri di rumah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mata konsekuensinya ketika kita sudah menikah dengan istri kita mempunyai keterikatan dengan kuat. Mitsaqan ghalidha. Udah mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan telantarkan istri, jangan sakiti istri. Bagi nafkahnya, bila perlu nafkah, tidak hanya nafkah wajib, nafkah sunnah pun dikasih. Kalau sehari katakanlah habis 200.000, katakanlah 100.000 buat anak-anak, buat makan macam-macam. Ini yang namanya nafkah wajib. Kalau kita punya lebih, kasih nafkah sunnah. Kalau dia pengen beli ini, beli itu, nafkah sunnah, nafkah tambahan, nafkah ziyadah. Baik, ini yang pertama. Yang pertama adalah rasa malu, yang kedua adalah rasa adil. Wa taubatu, dan taubat itu minasyaikh hasanatun walakinnaha minasyaikh hasan. Taubat itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, ini bagus. Akan bagus lagi kalau taubat dilakukan oleh orang-orang yang masih anak-anak yang masih muda. Yang parah lagi, sudah tua nggak taubat, parah. Taubat itu bagus bagi orang-orang yang sudah sepuh,
usia 50 ke atas, 40 ke atas, sudah mulai mendekat ya. Ini bagus kalau bertobatnya bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, terus berdoa sama Allah, bertobatlah. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bagus. Tapi akan bagus lagi kalau bacaan taubat, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang masih muda usianya. Berarti sangat parah Pak kalau ada orang tua masih tidak mau bertaubat. Saya cerita sedikit dulu itu. Ada orang yang sudah tua. Dia dulu nggak pernah ke masjid, Bang Omar. Itu pernah cerita. Nggak pernah ke masjid. Sampai kemudian di usia-usia senjanya tetap masih giat jalan Pak. Kemudian jatuh sakit. Pas jatuh sakit, ingin manggil yang dipanggil Ustaznya mau juga. Minta dibimbing, minta diarahkan, minta dibacain Yasin, macam-macam dia minta ibunya yang sakit suaminya. Kemudian dibacain Yasin. Biasanya sembuh. Sembuh bukannya kemudian istighfar dekat sama Allah. Sembuh bukannya dia mendekat ke masjid. Sembuh bukannya dia sholat. Malah terus nantiasa melakukan kebiasaan buruk dia. Mohon maaf, ini bapak ini senang minum khamar ya, senang mabuk, udah tua Pak. Sakit yang kedua begitu, dipanggil lagi ustaznya, bacain Al-Quran lagi. Mohon ya Allah, minta petunjuk Allah kali aja sekarang bisa menjadi dapat hidayah. Kemudian dibacain Al-Quran lagi, zikir yang banyak sampai gak mampu ini. Kemudian pulang sampai karena sekarang kemudian pulang ustaznya. Kemudian sampai pagi subuh biasa, pagi-paginya maksudnya jam 6 jam 7 yang sakit sembuh lagi Pak dengan jalan kuatnya. Namun lagi nggak menyadarkan dirinya, nggak dekat dengan Allah. Pas yang ketiga ini akhirnya ini sebuah kepastian seakan-akan karena muntah darah yang sangat luar biasa banyak. Di bawahnya itu darah berjalan sampai buang selama saya hati-hati sampai buang dimuntahkan, muntah darah keluar dari telinga, dibacanya Al-Quran, dibacanya zikir, dibimbing, tapi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa mengucapkan Allah. Kondisi yang sangat sulit, yang ngorok, yang begitu lama harus ngorok. Akhirnya tinggal di wafat. Orang sudah tua, sudah sepuh, nggak mau istighfar, nggak mau mengampun sama Allah SWT. Allah, kita berharap senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Ya Allah, jangan sampai akhir tuanya ini jauh dengan Allah. Makanya kebiasaan zikir, kebiasaan ibadah harus dimulai dari sekarang. Jangan kita mau ibadah menunggu hari Tuhan. Jangan menunggu ibadah menunggu pensiun. Berat. Jangankan ke masjid, mau ibadah sholat, baca Quran macam-macam. Orang yang baru pengen masuk ke masjid, orang yang baru ini langkah masuk ke masjidnya aja berat. Dan sering terjadi di masjid-masjid ya Pak, orang baru, kita kenal orang baru, tiba-tiba masuk ke masjid baru, berarti sama di zaman yang lain. Dia datang, tumben Pak hujan nih, diledekin pula. Justru mesti diperlu disambut mereka. Alhamdulillah bisa ke masjid. Alhamdulillah senang kami semuanya. Sekalipun suapnya berbaik. Jangan dibilang tumben, jangan dibilang karena hujan geledek. Ini bahasa-bahasa yang pada sampai jadi hina. Iya,
Bagi yang kedua bagus, akan bagus lagi taubat kalau dilakukan dari mulai masih muda. Insya Allah mudah-mudahan jadi orang yang ahli taubat. Dan taubat itu usahakan sesegera mungkin ya, bahkan salah satu di antara yang perlu disegerakan adalah bertaubat. Ada lima yang perlu disegerakan. Pertama adalah yang perlu disegerakan itu kalau ada tamu Pak, ngasih makan tamu itu perlu disegerakan. It'amul ta'am, memberikan makanan lidhaif kepada tamu itu, ini perintah dan sunnah Rasulullah. Ini perlu disegerakan. Kalau tamu jangan banyak makan apa, minum apa, kasih makan yang dia suka. Perintahnya kasih makan Pak. Kalau jam siang jangan makan sih. Kalau tamu yang jauh. Yang kedua, yang perlu disegerakan adalah mengurusi jenazah. Ini serius. Yang perlu disegerakan adalah mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah perlu disegerakan. Nggak usah nunggu anaknya nanti nunggu pulangnya sore, pulangnya malam. Artinya jenazah berhari-hari atau sehari setelah itu. Kalau sudah ketahuan yakin dia wafat, maka segera urusi memandikannya, uruskan mengkafannya, uruskan mensolatkannya, segera mengurusi sampai ke pemakamannya. Insya Allah saya begitu, insya Allah. Jika ada jenazah yang meninggal, jangan didiamkan Pak, segera urusi memandikannya, uruskan mengkafannya, urusi mensolatkannya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu yang perlu segerakan adalah menikahkan anak perempuan kalau sudah waktunya. Menikahkan anak perempuan kalau sudah waktunya. Kembali ke awal tadi dinyatakan bahwa anak perempuan ini kalau punya rasa malu sangat bagus ketimbang laki-laki. Kalau seandainya khawatir dia punya keinginan nikah, kemudian sudah kenal sama laki-laki, nggak punya rasa malu, jadi buruk akhirnya, jelek akhirnya. Apalagi sampai berdua-duaan, naik motor berdua-duaan kemana, berdua-duaan sudah ya bebas bergaul ya, nggak sampai terjadi. Yang ketiga yang harus segera adalah taubat. Taubat pun perlu disegerakan. Yang satu lagi apa? Ada 5 yang perlu segera. Oh ya, bayar utang perlu disegerakan. Tidak wajib, kalau sudah waktunya wajib untuk dibayar. Alhamdulillah, perumahan di sini udah beres semua ya. Beres ya. Islam itu mengajar kita untuk tidak tidak jadi orang yang akhirnya menangguhkan pembayarannya, apalagi berkaitan banknya. Dengan bank kalau sudah telat atau enggak bayar bisa atau apa motor saya beli bank itu masih dibahas itu urusan. Kemudian wajud nal-aghniyati hasanah walakinnahu nal-fuqara'i hasanah. Taubat sudah. Jud itu dermawan, orang yang suka memberi, orang yang suka memberi, orang yang dermawan. Kalau yang dermawannya orang yang kaya, bagus. Wajar ya Pak, duitnya banyak, hartanya banyak, dia ngasih ke masjid 1 miliar mungkin wajar. Kasih masjid 1.500 juta ya wajar. Duitnya banyak, rumahnya banyak, proyeknya banyak. Kasih masjid 1 juta mah kecil banget. Tapi kalau seandainya yang menjadi orang yang dermawan itu orang yang fakir, jauh lebih bagus. Ini kita kayak orang miskin Pak. Kayak miskin Pak. Kayak saya sudah sampaikan, tanamkan dalam diri kita bahwa kita orang yang mampu, bukan orang miskin. Akunya miskin mulu, ngasih nggak sudah.
seandainya orang yang kaya ngasih dermawan ini bagus, ngasih berapa bagus, tapi lebih bagus lagi kalau seandainya yang berderma itu adalah orang yang fakir, tukang beca, lagi nungguin penumpang, tiba-tiba ngasih surat kemas kaki 500.000 bang. Padahal kesehariannya susah, jauh lebih bagus daripada orang yang kaya raya yang mungkin ngasih 5 juta, mungkin 10 kali lipatnya. Mungkin jauh lebih bagus daripada orang yang ngasih 50 juta ke orang yang sangat kaya raya kalau diinfakkan ke masjid. Jadi orang yang berderma, orang yang sedekah, orang yang infak, kemudian dia paksakan untuk infak, ini perihalnya amal soleh yang sangat bagus. Apalagi bagus kalau seorang yang fakir, orang miskin yang berderma. Makanya kalau ada orang fakir, orang miskin berderma, jangan lihatnya kasihan. Kita melihatnya, Pak dia hidupnya susah, makan aja susah. Kok dia ngasih? Dia kasih gak tega ya. Kok dia berderma ke masjid itu gak tega. Buat makan aja susah. Amalan yang sangat bagus ke orang yang fakir, orang yang miskin kalau saya dia berderma ke masjid, berinfak ke masjid, bersedekah ke masjid. Kalau saya mau berinfak ke sedekah, biarkan alhamdulillah ya Allah. Ini amalan yang sangat saleh, amalan yang sangat baik, amalan yang sangat bagus daripada orang-orang yang kaya raya dia bersedekah juga, berinfak juga ke masjid. Teguran buat kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berinfak bersedekah ini kalau dilakukan orang yang kaya raya ya bagus, akan bagus dari orang yang miskin. Orang kita ini kadang-kadang banyak perhitungan dalam hidup. Sekali lagi, matematika kita, ya matematika yang 100 kurang 50.000 yang mau 30.000. Padahal matematika yang berinfak bersedekah, mau mengurusi rumah tangga dan sebagainya, matematika di luar matematika akal kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dulu gaji 5 juta cukup. Sekarang gaji naik 7,5 juta. Cukup Pak? Cukup. 10 juta? Ya cukup juga. Tergantung pengaturan kita. Bisa kurang ya kurang terus. Kasus 5 juta kurang, 7 juta kurang, 10 juta ya kurang juga. Kekurangan yang ada itu tergantung bagaimana manajemen kita dalam mengurus rumah tangga. Kalau saya manajemen kita, Allah yang punya urus. Kita punya pola dalam pengaturan, sisihkan buat infaknya. Allah akan memberi kita semua cara terbaik. Kenapa uang yang banyak, rezeki yang banyak tiba-tiba habis terus, kurang terus? Bisa jadi karena kurang bersyukur, bisa jadi karena kita lebih matematika. Akal kita bukan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika rezekinya banyak, uangnya banyak, ada aja musibah, ada aja berobat, ada aja kecelakaan dan sebagainya. Allah Subhanahu. Bukankah kita yakin bahwa dalam infak bersedekah hakikatnya menghilangkan musibah? Berinfak bersedekah menghilangkan cobaan, menghilangkan. Dan perlu yakin itu. Kalau pengen lancar saja kehidupan kita, ya banyak ini bukan as-sedekah tadfa'ul as-sedekah tadfa'ul as-sedekah mencegah dari segala musibah. Takut kurang. Saya pernah sampaikan kepada Mas saya, kalau ada rezeki Allah berikan, entah itu gaji sifatnya demi proyek segera minimal dipotong 2,5% hasilnya, dan kalau segera minimal. Nah, kalau panen memang ini berkaitan dengan al-jud kedermawanan. Mereka dengan Allah yang ada kebalikannya. Wal maqalat salih, maqalah yang ketiga ini amal bukan. Arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang buruk, yang jelek. 4 hal yang
Tempat yang jelek itu ada yang lebih jelek, ada yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Pertama, az-zanbu minasy-syari qabihun wa minasy-syaikhi akbar. Dosa yang dilakukan oleh orang yang masih muda itu jelek, buruk, qabih. Anak muda bergaul, anak muda berbuat salah, anak muda berbuat dosa, jelek. Akan jelek lagi kalau perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Lebih jelek lagi kalau misalnya yang berbuat kejahatan oleh orang yang lebih tua. Sudah tua masih maksiat, sudah tua nggak mau ke masjid, udah tua nggak mau sholat, udah tua nggak mau ngaji, udah tua nggak mau baca Quran, udah tua nggak mau zikir, udah tua malah dekat dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi orang yang udah tua kalau jauh dengan Allah itu apa? Lebih buruk, lebih jelek. Jangan berbuat dosa. Itu semua muda semua. Masih muda ya Pak? Saya sudah 25 ke atas. Dua muda. Ya orang tua yang tua masih gendut. Ada yang anak gendut? Biasanya nggak ada ya. Udah tua gendut sama perempuan. Udah tua masih main colek-colek. Ini jelek dulu pada depan orang. Jelek banget. Udah lah, sadar lah. Udah bawa tanah juga. Kadang-kadang masih godain aja setengah masih. Udah tua masih nggak mau sholat juga. Ya, sholat tadi buruk. Kemudian masyigal bidunya, wasyigal bidambi. Orang yang sibuk dengan dunianya, maka kasih berdoa mas nanti. Ya, orang yang sibuk dengan dunianya, ia malas taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari sebagian banyak manusia ini adalah jelek. Orang yang sibuk dengan dunianya, ia malas ibadah, dan dengan orang-orang yang lain itu hobi jelek. Jadi orang-orang yang malas berjamaah,
orang yang biasa kemudian biasa-biasa saja bukan juga. Ya, orang-orang yang biasa-biasa saja bukan ulama, bukan asatidz, bukan termasuk orang yang alim itu hal yang membuat salat amal kepada Allah Subhanahu wa taala baik tidak, justru itu pun buruk. Akan buruk lagi kalau orang yang sudah mengerti agama tapi masuk dalam kemalasan, lalu kebodohan, melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan amalkan yang baik. Selama masih bisa mengamalkannya susah. Suruh puasa nggak puasa, padahal yang nyuruh puasa. Suruh sedekah, ustaznya yang nyuruh sedekah. Yang sedekah orang lain dirinya enggak sedekah. Ada hadis Al-Quran apa? Khabar makan yang tahu yang tak kalau ada dosa besar. Khabar makan dosa besar. Orang yang bisa hanya bicara saja tapi tidak melakukan perbuatan yang menyatakan. Langsung yang saja. Wadzakabun al-aliyah habibun Amnal Bukhari al-Ahwah. Sombong itu bagi orang yang kaya dianggapnya terkadang amat biasa, padahal yang jelek. Sombong bagi orang yang kaya, sombong bagi orang yang kaya ini ada yang bilang wajar, tetap ada jelek Pak. Mentang-mentang macam-macam jelek. Akan jelek lagi kalau sombong dilakukan oleh orang yang fakir, orang yang miskin. Apa yang sombongnya sih? Orang fakir, orang miskin, apa yang sombongnya? Orang kaya ada sombongnya dengan kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, uangnya banyak. Ada yang mengatakan wajar biasa, padahal itu jelek juga. Akan jelek lagi kalau yang sombong itu adalah orang fakir. Udah susah hidupnya, sudah sulit makannya, macam-macam. Saya maaf agak prihatin ya lihat orang-orang yang susah nyari uang ya Pak. Udah susah cari duit ya Allah. Itu telinga dibolong-bolongin ya, hidung dibolong-bolongin, ditato. Udah hidup susah lah. Ya Allah, dia minta-minta menakutkan mukanya, menegakkan. Udah hidupnya susah, sombong, kadang menjadi preman, susah, apa yang dibanggakan? Ya buat kita jangan sampai ada sombong, sekalipun kita dia orang yang kaya, jangan sombong itu selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu punya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Bismillah, beda sekali. Jangan merasa dirinya paling pintar, paling banyak duitnya, paling gagah, paling kuat, nggak ada. Sekarang nggak ada, nggak perlu merasa dirinya paling berilmu, paling pintar, paling alim, paling ahli ibadah, paling rajin, semua nggak ada. Paling banyak ahli nggak ada. Hilangkan semua itu. Yuk kita tawadhu, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama menjadi orang yang biasa saja, karena semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah ya? Halo? Siap semuanya Pak? Hilangkan semua kesombongan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Nggak ada ya Pak? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Senang-senang aja sih. Lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ya kan? Enggak. Cepat enggak. Bisa saya melakukan kajian di pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Saya pribadi khususnya manfaat untuk semuanya. Catatannya mungkin perlu diingat saja. Munculkan dalam diri kita sifat malu ini akan memulai kalau ada. Yang kedua, berbuat adil. Yang ketiga, coba segera bertobat. Yang keempat, banyak
yang sibuk dengan dosanya,